di regulasi memang tidak mengatur bagaimana penanganan pelanggaran terkait kolom kosong itu. Nah, kalau di sisi pengawasan kita ada beberapa tahapan yang kita harus awasi. Yang pertama adalah mulai dari pendaftaran pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Opsi, obrolan seputar demokrasi Bawaslu Kota Balikpapan. Baik, sahabat Bawaslu, hari ini hadir bersama kita Bapak Ahmadi Aziz Esos selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kota Balikpapan. Ya betul Pak ya? Ya. Siap, alhamdulillah. Mengingat hari ini kita sudah melewati proses pemilihan wali kota, wakil wali kota Balikpapan tahun 2020, yang alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah dilakukan pelantikan dan hari ini sudah menjalankan tugas. Tentunya dalam proses pemilihan Bawaslu sendiri memiliki kisah tersendiri bagaimana proses jalannya pilkada kemarin. Mungkin Bapak Ahmadi, Kordif, saya manggil apa nih? Bapak, Mas, Bung, atau Pak Kordif? Pakai Bung aja, Bung, biar baik. lebih akrab kita gitu. Tapi oke, nggak ada masalah. Siap. Baik, mungkin bisa sedikit berbagi kepada kita dan sahabat-sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu Balikpapan, bagaimana suka duka atau kisah kita kemarin melakukan pengawasan di pemilihan wali kota, wakil wali kota Balikpapan tahun 2020. Baik, silakan Pak Kordif. Baik, terima kasih Bung Hamrin sebagai pembawa acara dalam kegiatan opsi ini. Memang menarik, Bawaslu Balikpapan kemarin salah satu dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Dalam hal ini kalau di Balikpapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, walaupun memang yang diikuti di perhelatan demokrasi di kota Balikpapan hanya satu pasangan calon. Ya. Nah, ini memang menarik karena mungkin sebagian warga di luar atau masyarakat di luar melihat bahwa Bawaslu sangat santai untuk melakukan pengawasan hanya satu pasangan calon. Bukan demikian sebenarnya. Justru sebenarnya banyak hal yang menjadi PR kita bersama untuk kedepannya, bahwa memang ada regulasi yang tidak mengatur beberapa kegiatan-kegiatan di luar dari pasangan calon. Nah, menjadi beban kita atau menjadi sedikit permasalahan di kita ketika masyarakat umum melaporkan calon yang menurut mereka di luar dari pasangan calon tunggal. Tetapi sebenarnya itu adalah kolom kosong gitu kan, pihak-pihak yang kolom kosong yang dilaporkan. Nah, di regulasi memang tidak mengatur bagaimana penanganan pelanggaran terkait kolom kosong itu. Nah, kalau di sisi pengawasan kita ada beberapa tahapan yang kita harus awasi. Yang pertama adalah mulai dari pendaftaran pasangan calon. Nah, dari proses calon perseorangan yang dibuka oleh KPU sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata tidak ada yang memenuhi syarat, walaupun ada yang mendaftar pada saat itu. Sampai Bawaslu harus sampai pagi lagi harus begadang di KPU untuk sama-sama dengan KPU melakukan pengawasan. KPU melakukan hitungan terhadap jumlah dukungan, yaitu KTP. Ternyata pada saat yang dipersyaratkan itu sebanyak kurang lebih 40.000, tidak mencukupi, hanya ada sekitar 28.000, hanya banyak kekurangannya. Tetapi sebagai pengawas, kita melakukan pengawasan penghitungannya untuk memastikan bahwa calon perseorangan ini memenuhi target atau tidak. Tapi ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan itu tidak memenuhi, sehingga hanya diikuti oleh partai politik seperti itu. Terima kasih Pak Kordif Muhyiddin. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwasanya ternyata memang pada saat pemilihan kemarin pencalonan pun tidak hanya diikuti oleh satu pasangan calon, seperti itu ya. Artinya ada calon perseorangan yang kemudian akhirnya tidak memenuhi syarat dan sehingga tidak lanjut pada tahap berikutnya.
ini memang penting juga disampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu di rumah, bahwasanya memang meskipun hari ini dalam kemarin prosesnya adalah cuma terdapat satu pasangan calon, memang ternyata prosesnya itu tidak hanya satu pasangan calon seperti itu ya. Betul. Ada calon lain yang kemudian karena proses administrasi sehingga tidak berlanjut. Iya, betul. Baik, kita juga tahu bahwasanya se-Indonesia bahkan seluruh dunia saat ini tuh sedang berada dalam kondisi menghadapi wabah pandemi. Dan hal ini pun juga pasti tidak terlepas dengan bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Seperti itu Pak ya. Betul. Nah, dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, kira-kira bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas pengawasannya? Itu mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah mungkin seperti itu. Ya, baik, menarik memang. Karena ini sejarah baru sebenarnya dalam proses demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada, kita diperhadapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, sempat memang pada saat April sampai bulan Juni itu dilakukan penundaan di tahun 2000. Oh, ada penundaan. Ada penundaan sekitar 2 bulan ya kalau nggak salah itu. Ada penundaan. Setelah itu muncullah Perpu untuk pelaksanaan lanjutan pilkada. Nah, ada yang menarik sebenarnya ini Bu, bahwa pengawasan kita ini bukan hanya pengawasan hanya melihat prosedur tahapan yang dilakukan oleh KPU. Tapi ternyata ada tugas lain. Ada tambahan lain. Oh, iya. Kita seolah-olah sebagai satuan tugas, ya kan, atau satgas, gugus tugas. Itu seperti apa? Memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU atau peserta pemilu atau peserta pemilihan, dalam hal ini calon wali kota, itu memenuhi protokol kesehatan. Misalkan pada saat pendaftaran jumlahnya misalkan 30% orang yang ada di dalam ruangan, kapasitas ruangan, menggunakan masker, hand sanitizer, kemudian mencuci tangan dan jaga jarak. Ini yang harus dipastikan oleh Bawaslu. Ketika dilanggar, maka Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran terkait hal itu, yaitu menyampaikan kepada gugus tugas untuk memberikan sanksi seperti itu. Begitupun pada saat kampanye. Nah, ini yang rumit karena kampanye ini otomatis akan mengumpulkan masyarakat ini, ya kan? Mengumpulkan masyarakat. Nah, itu yang kita pastikan kepada calon, walaupun hanya satu pasangan calon tunggal, tetapi intensitas kampanye itu justru meningkat sebenarnya. Satu pasangan calon itu bisa sampai kemarin kalau kami tidak salah data itu sekitar lebih 100 kali kampanye gitu. Banyaklah kampanye-kampanye yang dilakukan yang mengumpulkan warga gitu. Nah, ini yang betul-betul tim-tim kita di bawah, misalkan Panwasjam, kemudian pengawas kelurahan, pengawas TPS, memastikan bahwa kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal ini memenuhi protokol kesehatan. Nah, walaupun memang ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu atau jajaran di bawah untuk penghentian kegiatan tersebut. Misalkan tidak ada surat rekomendasi dari gugus tugas, kemudian tidak ada STTP-nya karena syarat untuk mengeluarkan STTP adalah rekomendasi gugus tugas. Kemudian yang dikumpulkan anak-anak dan lansia yang dilarang oleh undang-undang pada saat itu, pada saat kampanye. Seperti itu, Bung. Ya, dalam kondisi pandemi kemarin kita ada tugas tambahan lah yang saya sampaikan tadi. Ya. Baik, artinya memang proses kita itu berjalan bukan sedikit, ada banyak perbedaan tentunya dengan sebelumnya, yang artinya ada kondisi baru dan yang memang akhirnya sedikit pertanyaan sebetulnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Kira-kira kiat-kiat apa sebetulnya yang Pak Kordi sampaikan baik kepada seluruh jajaran Bawaslu Kota Balikpapan, staf ataupun jajaran sampai ke bawah sehingga tugas tetap terlaksanakan namun kondisi tetap terjaga seperti itu. Artinya tugas berjalan dengan baik sehingga masyarakat itu bisa melihat, artinya meskipun kondisi pandemi ternyata Bawaslu itu tetap bekerja, tetap melakukan tugas-tugas pengawasan. Mungkin ada kiat-kiat apa yang kemarin disampaikan sampai ya alhamdulillah kita lihat sendiri hasilnya. Meskipun kemarin masuk proses sengketa di MK, tapi alhamdulillah hari ini sudah dilantik wali kota terpilih. Ya, menarik memang karena kalau kita di pengawasan memang betul-betul memperhatikan namanya protokol kesehatan. Ya, sehingga pilkada ini tidak ada yang namanya klaster pilkada gitu kan. Alhamdulillah, artinya penyelenggaraan pilkada di 207 daerah ini tidak ada menampakkan ada wabah lah, ada pandemi baru lah di klaster-klaster pilkada ini.
Nah, kemudian juga alhamdulillah kita apresiasi bahwa Bawaslu Kota Balikpapan diberikan apresiasi oleh Bawaslu Provinsi sebagai pengawasan terbaik ya. Wow, Kerja luar biasa terbaik dong. gitu. Terima kasih. Mantap, Ini mantap, juga atas dukungan teman-teman staf, teman-teman komisioner yang lain. Kemudian ini adalah lembaga kita sama-sama diberikan penghargaan gitu. Nah, kemudian memang kedepannya ini bagaimana perlu ada peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilihan atau pemilu ke depannya. Apalagi kita mungkin ke depannya ini ada tahapan pemilu untuk 2024. Mungkin seperti itu, Bung. Nah, ini yang menarik sebetulnya, Pak Kordif, Ya. terkait di terakhir tadi Bapak menyampaikan tantangan ke depan kita mungkin bagaimana menghadapi pemilihan 2024 ke depan. Ya. Seperti itu. Mungkin juga perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah, Ya. selama ini bagaimana apa yang dilakukan oleh Bawaslu setelah pilkada misal, apakah mungkin peningkatan kapasitas seperti apa itu yang mungkin apa yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini, sehingga masyarakat tuh bisa tahu bahwa pilkada selesai itu Bawaslu Balikpapan tetap bekerja. Iya, iya. Jadi baik memang bahwa Bawaslu pada saat ini memang tidak ada tahapan, tetapi Bawaslu tetap bekerja. Ya. Ya, khususnya kami di divisi pengawasan nih. Khususnya untuk di divisi pengawasan ada namanya kegiatan pengawasan partisipatif. Ada yang namanya SKPP yang saat ini sudah dimulai perekrutannya kemarin, kemudian seharusnya sudah dilaksanakan karena adanya zona merah ini sehingga ada penundaan di bulan September nanti. Nah, kemudian selain itu, selain pengawasan partisipatif, ada juga pengawasan persiapan 2024. Yang mana itu? Yaitu pengawasan daftar pemutakhiran data berkelanjutan, daftar pemilih berkelanjutan atau DPB. Nah, DPB inilah hampir tiap bulan kita lakukan pengawasan dan mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan uji petik terkait dengan beberapa data-data yang kita sudah terima. Termasuk kita koordinasi antar lembaga nih untuk memastikan bahwa data ini otentik apa tidak, valid apa tidak, ya kan? Karena jangan sampai kita hanya diberikan angka, tetapi kita sebagai Bawaslu hanya menerima. Nah, Bawaslu tugasnya adalah dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa apa yang dikeluarkan, apa yang diputuskan oleh KPU itu sudah benar apa tidak. Nah, seperti itu. Jadi ada dua, yang pertama adalah pengawasan partisipatif, kemudian pengawasan DPB atau daftar pemilih berkelanjutan itu. Baik, terima kasih Pak Kordif. Artinya memang ini sekaligus menjawab mungkin pertanyaan dari masyarakat sekaligus sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Yang mungkin mempertanyakan apa sih kerjaan Bawaslu itu setelah pilkada nggak ada, apakah cuma mohon maaf terima gaji buta atau seperti apa, kan kadang omongan-omongan bisa betul, dari mana saja gitu. Ya, wajar. Nah, dan ternyata sahabat Bawaslu, nah kita ketahui bersama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi, Pak Kordif pengawasan tadi, bahwasanya Bawaslu itu sampai hari ini masih mengumpulkan data, ada tugas-tugas pengawasan terkait data betul. Data baik yang pemilih pemula atau mungkin yang kemudian data itu akan digunakan untuk pemilihan 2024. Oke. Baik sahabat Bawaslu, saya pikir obrolan kita sangat menarik. Artinya memang kenapa begitu pentingnya hari ini kita membahas ini. Ini juga untuk menjawab pertanyaan atau keraguan-keraguan yang ada di masyarakat, bahwasanya Bawaslu ini mungkin nggak bekerja seperti itu. Kemudian pas pandemi pun juga nggak bekerja seperti itu. Artinya hari ini sudah terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi. Terima kasih Pak Kordif. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, kiranya ada pesan atau kesan selama proses pilkada kemarin dan sampai hari ini kira-kira yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah di Bawaslu ini kita bekerja maksimal sehingga mendapatkan juga hasil yang maksimal. Banyak hal yang kita dapatkan termasuk ilmu, termasuk apa itu terkait dengan regulasi-regulasi yang kita pelajari. Karena Bawaslu ini tidak hanya belajar tentang teknis, tetapi Bawaslu harus mempelajari ada beberapa. Yang pertama adalah undang-undang itu sendiri, baik itu undang-undang pilkada atau undang-undang pemilu, kemudian peraturan Bawaslu, kemudian peraturan KPU. Kalau di KPU mungkin hanya bicara tentang teknis, tetapi kita bicara tentang secara keseluruhan.
Jadi di Bawaslu ini pelajarannya sungguh luar biasa. Kemudian memang ada beberapa keterbatasan kita karena sampai saat ini kita masih sebahagian harus work from home. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya semoga pandemi ini bisa segera selesai. Amin. Dan kita juga bisa secara maksimal untuk melakukan kegiatan ke depannya. Karena masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pengawasan partisipatif. Selain SKPP, kita akan rencanakan mungkin ada namanya kuliah umum tentang pengawasan. Kemudian ada kita buat forum warga, ada berbagai macam termasuk dengan pramuka. Karena di Bawaslu itu ada dibentuk satu saka yang namanya Saka Adiasta Pemilu. Nah, nanti ke depannya kita akan buat kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin itu. Artinya Masih banyak agenda ke depannya ini ya, karena masih terhalang oleh pandemi. Kemudian juga anggaran agak mulai dilakukan pengurangan sehingga kita masih meramu untuk kegiatan-kegiatan yang non anggaran seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kordis Ya, sama-sama. atas waktunya sore ini. terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, demikian obrolan kita hari ini di opsi obrolan seputar demokrasi Bawaslu Kota Balikpapan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kordis bisa diterima dengan baik dan bisa tersampaikan dengan baik. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.